Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan kami menjelaskan bagaimana sih analisis sentimen untuk ulasan di penggunaan aplikasi Dana menggunakan perbandingan algoritma, algoritma naive Bayes, SVM, dan logistic regression. Perkenalkan, saya Dito Gali yang berasal dari kelompok 7 dan teman saya Faris Rizky Pratama dan teman saya satunya Muhammad Arbain Syahrul Ramadan. Di sini activity plan kami yang dibagi menjadi 5 kelompok dari perencanaan proyek, pengumpulan dataset dan EDA, preprocessing, penerapan algoritma dan analisa, serta penerapan evaluasi model dan analogi atau analisa. Latar belakangnya di sini Dana tuh merupakan salah satu dompet digital atau e-wallet dengan volume transaksi dan penggunanya tuh terbesar di Indonesia. Google Play Store tuh menjadi tempat di mana umpan baliknya tuh dari para pengguna eh, dituliskan secara real time ulasan perharinya. Ulasannya tuh banyak mengandung informasi berharga mengenai bab dari aplikasinya, kepuasan menggunakan aplikasinya, dan keluhan layanan teknis dari aplikasi dan itu sendiri secara real time ya. Untuk topik dan tema masalahnya kita di sini menggunakan tema analisis sentimen dan klasifikasi ulasan aplikasi dompet digital Dana dengan topik analisis sentimen komparatif ulasan pengguna aplikasi Dana menggunakan algoritma naive Bayes, SVM, dan logistic regression pada dataset scraping Google Play Store dan dataset public Kaggle. Masalah yang diangkat di sini banyaknya ulasan pengguna Dana dalam bentuk tes tidak terstruktur memerlukan proses pengolahan dan klasifikasi sentimen secara otomatis. Selain itu, belum diketahui algoritma yang memberikan performa terbaik dalam mengklasifikasi sentimen positif, negatif, dan netral pada dataset scraping Google Play Store dan dataset publik Kaggle. Manfaatnya, memberikan perbandingan performa algoritma naive Bayes, FPM, dan logistic regression, menentukan model klasifikasi sentimen terbaik, serta memberikan gambaran mengenai kepuasan dan keluhan pengguna sebagai bahan evaluasi layanan aplikasi Dana. Untuk sumber datanya di sini ada dua, ada yang dari hasil scraping sendiri menggunakan API Serp API dan dataset publik dari Kaggle sebagai pembandingnya. Sumber datanya berasal dari Google Play Store dan untuk yang Kaggle berasal dari repository Kaggle. Metode penarikannya menggunakan web scraping real time via Serp API API dan yang satunya yang Kaggle menggunakan download dataset statis historisnya. Untuk skema kelasnya sama, multi kelas, ada positif, negatif, neutral. Di sini yang membedakan adalah di jumlah data. Untuk hasil scraping sendiri ada di 49.750 ulasan yang dimana di sini akan saya tunjukkan hasil scrapingnya. Yang pertama di sini ada, bentar. Di sini ada sel untuk memanggil semua library yang diperlukan untuk mengambil data dari internet, mengolah data menjadi tabel, menyimpan API key, dan memberikan jeda proses mengunduh hasil dari Google Colab. Lalu di sini untuk sel kedua, di sini untuk memasukkan API key-nya. Di sini kita menggunakan API key dari Serp API agar kita bisa menggunakan layanan dari Serp API-nya. Di sini untuk sel ketiga, sel ini untuk menentukan alamat Serp API dan mengatur target pengambilan datanya, yaitu review aplikasi Dana di Google Play Store dengan wilayah dan bahasa Indonesia serta maksimal 199 review dalam satu kali permintaan. Untuk sel 4 di sini eh, untuk membuat fungsi untuk memberikan label sentimen berdasarkan rating yaitu rating 1 sampai 2 sebagai negatif, rating 3 itu netral, dan rating 4 sampai 5 itu sebagai positif. Lalu untuk di sel kelima di sini untuk melakukan percobaan awal untuk memastikan server API dapat terhubung dan mengambil review aplikasi Dana, kemudian menampilkan status, jumlah review, contoh review pertama atau pesan error. Hasilnya seperti ini. Ada status kode, respon, dan error dari server API. Untuk sel 6 sel ini tuh dibuat untuk fungsi utamanya untuk mengambil review dari banyak halaman secara bertahap, menghindari review duplikat, mengambil nama pengguna, rating, tanggal, isi review, dan sentimen. Kemudian disimpan seluruh hasilnya dalam satu kumpulan data. Nah, dalam satu kumpulan data. Lalu di sini untuk yang sel ketujuh ini untuk menjalankan fungsi scrapingnya dengan target maksimal 50.000 review dan jeda 1,5 detik antar halaman, lalu menampilkan jumlah review yang berhasil diperoleh. Di sini didapati jumlah review yang berhasil diambil adalah 0. Lalu untuk sel ke-8, dia tuh apa ya? Di sini tuh untuk mengubah hasil scraping menjadi tabel dengan kolom nama pengguna, ya nama pengguna, tanggal, isi review,
dan sentimen, lalu menampilkan jumlah baris, jumlah kolom, serta 5 data pertama. Lalu untuk sel 9, di sini tuh untuk membersihkan data dengan mengubah rating menjadi angka, mengubah tanggal ke format waktu, menghapus data kosong dan duplikat, memperbarui label sentimen, dan mengurutkan review dari yang terbaru. Seperti itu, teman-teman. Lalu di sini untuk yang sel 10, di sini untuk melihat menampilkan atau menampilkan informasi umum tabel seperti jumlah baris, nama kolom, jumlah data yang terisi, dan tipe data setiap kolom. Lalu di sini untuk sel 11 untuk memeriksa data kosong, dia tuh menghitung jumlah data kosong pada setiap kolomnya di sini hanya ditampilkan 0 karena tidak ada yang kosong. Lalu untuk sel 12 di sini untuk menghitung jumlah setiap ratingnya. Menghitung jumlah setiap rating mulai dari rating 1 sampai rating 5. Lalu untuk sel 13 di sini untuk menghitung jumlah review yang termasuk sentimen positif, negatif, dan netral. Lalu untuk sel 14 di sini untuk menyimpan data yang sudah di scraping. Di sini hasil data yang sudah di scraping akan disimpan dalam hasil data scraping yang sudah direview dan dibersihkan akan uh, disimpan dalam dua format file yaitu CSV dan Excel. Lalu di sini untuk sel terakhir sel 15 di sini untuk mengunduh filenya. Di sini untuk mengunduh file CSV dan mengunduh file Excel. Oke, begitu ya cara untuk scraping data secara manual. Sedangkan yang data set historis atau dari Kaggle, repository Kaggle ada di 50.000 ulasan. Algoritmanya di sini kita menggunakan tiga. Yang pertama ada naive Bayes, ada SVM, yang kedua ada SVM, dan yang ketiga ada logistic regression. Di sini naive Bayes itu merupakan algoritma klasifikasi yang menggunakan pendekatan probabilitas berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen. Sedangkan SVM dia itu algoritma klasifikasi yang bekerja dengan mencari hyperplane atau garis pemisah optimal untuk membedakan data dari kelas yang berbeda. Sedangkan yang logistic regression di sini algoritma klasifikasi yang digunakan untuk memprediksi peluang suatu data termasuk ke dalam kelas tertentu dengan menggunakan fungsi logistik. Oke, sekarang untuk Eda akan saya lempar ke Arul untuk penjelasan codingannya. Baik, di sini pada sel pertama itu melakukan instalasi dan import library seperti Pandas untuk membaca dan mengolah data sebelum tabel, lalu Numpy untuk operasi numerik, Matplotlib dan Seaborn itu membuat grafik, Wordcloud untuk menampilkan kata-kata yang sering muncul, selain TypeScript itu membagi data latih dan data uji, lalu TF Vectorizer itu untuk mengubah teks menjadi angka, lalu ada multinominal NB, logistic regression, SVC, dan random forest classifier yaitu untuk algoritma klasifikasi. Di sini juga ada accuracy score, lalu ada classification report dan conservation matrix yaitu untuk mengevaluasi model. Lalu di sini ada array untuk membersihkan karakter menggunakan regular expression dan story untuk membuat stopword bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada kdrif di mana itu membaca data set tulisan dana yang diperoleh dari Kaggle. Di sini datanya berbentuk zip. Lalu berikutnya dia memeriksa struktur data set yaitu df.info. Selanjutnya kita melakukan data cleaning awal di mana pada kolom pertama diubah dari tipe teks menjadi tipe tanggal dan waktu. Nah, perubahan tersebut diperlukan agar data dapat dianalisis berdasarkan tanggal. Nah, di kolom kedua itu ada print def is null di mana memeriksa data kosong. Lalu yang di ketiga itu ada def drop duplicate di mana menghapus data duplikat berdasarkan kombinasi nama pengguna dan isi ulasan. Nah, di keempatnya itu ada df descript ya, digunakan untuk menampilkan statistik umum seperti rata-rata rating, nilai maksimum dan minimum, dan tentang tanggal ulasan. Nah, di kelima juga ada isi ulasan untuk diubah menjadi huruf kecil seperti pada from def content, kemudian content jadi apply lambda. Nah, terakhir ada karakter khusus dan angka yang dihapus pada prompt terakhir. Nah, berikutnya di sel selanjutnya ada df group by sentiment head. Nah, sel ini mengelompokkan dataset berdasarkan label sentimen, kemudian mengambil 5 data pertama dari setiap kelompok. Lalu di sel berikutnya itu ini sel berguna menambahkan tipe data dan statistik seluruh kolom. Promnya itu def dtype selalu def describe. Nah, di sel berikutnya ada menghitung jumlah data pada setiap kelas sentimen. Nah, bisa dilihat jumlah datanya pada grafik berikut. Lalu di sel selanjutnya ada hubungan rating dengan sentimen, di mana sel ini membuat tabel silang antara rating dan sentimen. Pada from score from sentimen sama PD titik cross-check df score, df sentimen. Nah, hasilnya bisa dilihat ada negatif, netral, dan positif sekian. Nah, di sel selanjutnya ada analisis panjang ulasan, yaitu panjang setiap ulasan dihitung menggunakan
eh, from df review length sama dengan df content sama titik apply line. Nah, panjang tersebut dihitung berdasarkan jumlah karakter dalam ulasan. Selanjutnya dibuat dua visualisasi di mana ada grafik distribusi of review length, lalu ada grafik review length sentiment. Nah, selanjutnya ada mengunduh token user NLTK dengan prompt NLTK download .t dan .t underscore tab. Nah, fungsinya itu menggunakan sumber daya NLTK yang digunakan untuk melakukan tokenisasi. Nah, selanjutnya ada di sel berikutnya ada software removal dan stemming. Nah, sel ini merupakan bagian utama dari text preprocessing. Yang pertama di library kembali diimport dan dataset dibaca ulang, kemudian file support ditambahkan lalu dibaca. Ada prompt additional underscore stopper underscore df sama dengan pdrich csv, lalu ada juga header sama dengan nom. Nah, stopper adalah kata umum yang dianggap tidak memberikan makna penting, jadi dihapus. Lalu ada support dari sastra digabungkan dengan kata tambahan. Nah, kata bisa dilihat juga ada tambahan dana. Kenapa kata dana dihapus? Karena nama aplikasi tersebut sering muncul, jadi kami memutuskan untuk menghapusnya. Lalu ada fungsi remove underscore support, yaitu melakukan 3 proses, yaitu membaca teks menjadi token, memeriksa apakah kata termasuk token, lalu menggabungkan kembali kata-kata yang tersisa. Fungsi selanjutnya melakukan stemming. Nah, pada prompt df stem underscore n underscore lematis, stemming di sini berfungsi mengubah kata beribuan menjadi bentuk dasarnya. Lalu setelah proses selesai, hasil disimpan dengan nama proses data csv. Nah, selanjutnya ada membaca sel preprocessing dari file sebelumnya. Lalu berikutnya ada membuat workload per sentiment. Sel ini membuat fungsi generate underscore workload untuk menandakan kata-kata yang sering muncul. Nah, kata-kata ini juga dipisahkan positif, negatif, dan netral. Nah, berikutnya ada sel menghitung 5 kata yang paling sering. Nah, selanjutnya di sini ada versi scrapingnya. Sama seperti sebelumnya ada instalasi dan import library, di mana pipin salah pandang nanti polish dan proses away. Selanjutnya itu hubungan rating dan sentimen, di mana from score underscore sentimen sama dengan PD cross tab, lalu ada df score, df sentimen. Nah, sel ini membuat tabel hasil antara rating dan sentimen seperti sebelumnya. Lalu berikutnya ada di sel analisis panjang ulasan, di mana promnya df sama dengan review length sama dengan df content apply dalam length. Lalu tersebut membuat kolom baru bernama review length yang berisi jumlah karakter pada setiap ulasan. Ada dua grafik yang dimunculkan, distribution of length lalu review length by sentiment. Lalu membuat word cloud. Fungsi general underscore workload mengambil seluruh teks berdasarkan sentiment, lalu menghubungkannya dengan from text sama dengan titik join text date. Setelah itu word cloud dibuat dengan layar putih. Fungsi dipanggil untuk general word cloud positif, negatif, dan netral. Fungsi utama sel ini mengambilkan kata-kata yang sering muncul pada setiap kali sentiment. Baik, terima kasih Arul. Dari hasil EDA tersebut didapati di sini ada diagram histogram dan diagram boxplot. Di sini hasil EDA tuh menunjukkan bahwa ulasan didominasi oleh rating 5 sebanyak sekitar kurang lebih 29.000 ulasan dari 50.000 ulasan. Selain itu, boxplotnya juga menunjukkan bahwa ulasan negatif cenderung memiliki panjang teks lebih besar. Makanya di sini dapat dilihat untuk kotak atau boxnya lebih besar karena untuk segmen ulasan negatif dia memiliki panjang teks yang lebih besar karena yang mengindikasikan pengguna pengguna tuh lebih rinci dan lebih panjang saat menyampaikan keluhannya. Untuk EDA hasil Google Play Review atau hasil scraping mandiri di sini untuk bagian histogramnya sama menunjukkan hasil didominasi oleh rating 5 dengan kurang lebih sebesar 33.000 ulasan dari 49.750 ulasan. Yang mengindikasikan bahwa mayoritas pengguna memberikan penilaian positif sesuai yang ada di Google Play. Dan di Boxplot juga hampir mirip gambarannya. Dia untuk segmen yang negatif tuh memiliki panjang teks yang lebih besar dibandingkan ulasan positif dan netral. Sehingga sama dia jika penggunanya tidak puas dengan aplikasinya akan lebih rinci dan lebih panjang untuk menyampaikan keluhan. Selanjutnya di sini untuk hasil teks pre-processingnya di sini untuk bagian Kaggle dan scraping ini di sini ada word cloud yang dua-duanya menunjukkan kata yang paling besar ada di aplikasi. Di sini word cloud tuh berguna untuk memvisualisasikan teks yang menampilkan kata-kata yang paling sering muncul di ulasan tersebut. Setelah seperti setelah tahapan text processing seperti pembersihan noise, scaffolding, penghapusan stop word, dan stemming, hasil analisis word cloud-nya tuh menunjukkan bahwa pada ulasan negatif, kata yang dominan paling muncul adalah aplikasi, enggak, uang, saldo, dan gagal. Sementara untuk ulasan positif, eh, di sini paling banyak ada dibantu, mantap, bagus, mudah, dan cicil. Selanjutnya untuk bagian evaluasi dan algoritma akan dijelaskan oleh Faris.
Ya, jadi kita akan melanjutkan yang sudah dijelaskan teman-teman saya sebelumnya. Jadi di sini kita akan mempersiapkan pemodelan machine learning. Ada pemisahan fitur dan targetnya. Yang pertama ada menentukan kolom client review sebagai variabel fitur atau independen dan kolom sentimen sebagai variabel target atau dependennya. Di sini kita akan menampilkan total data bersih di 47.336 baris beserta distribusi labelnya. Dan di sini kita akan membagikan data uji dan data latihnya. Di sini ada data latih yaitu sebesar 37.868 dan juga data uji sebesar 9.468-nya menggunakan fungsi train test split. Dan selanjutnya kita akan mengubah ekstraksi fitur dengan TF-IDF. Ya, di sini menggunakan teks ulasan yang sudah ada, sudah bersih menjadi representasi angka atau matriks menggunakan TF-IDF vectorizer dan dengan batas maksimal 5.000 kata atau 5.000 fitur kata. Di sini menggunakan parameter n-gram range. Jadi agar model dapat menangkap kata tunggal atau mengombinasi dua kata. Nah, di selanjutnya ini kita ada pembuatan fungsi evaluasi modelnya. Ya, jadi sini banyak ya. Jadi ada mendefinisikan fungsi kita evaluasi model untuk menghitung metrik performa, akurasi, presisi, terus juga ada recall dan F1 score-nya. Selanjutnya di sini ada melatih model ya, melatih model Naive-Bayes menggunakan data latihan tadi TF-IDF dan melakukan prediksi pada data ujinya. Jadi di sini kita menghasilkan akurasi sebesar 81% dan juga F1 score sebesar 79,39% ya. Dan selanjutnya kita akan masuk di model SVM atau Support Vector Machine, melatih model linear SVC kita dengan penyesuaian bobot kelasnya. Untuk mengatasi ketimpangan jumlah label, jadi kita menghasilkan akurasi sebesar 80,84% dan F1 score-nya sebesar 81,7% ya. Dan selanjutnya di sini kita akan melakukan pelatihan evaluasi model logistic regression. Dan di sini melatih model logistic regression-nya dengan batas literasi maksimal 1000 dan pembobotan kelas seimbang. Di sini menghasilkan akurasi sebesar 80,65% dan juga F1 score sebesar 81,94%. Nah, di sini kita masuk ke bagian diagram batangnya atau grafik batang. Di sini fungsi utamanya itu bertugas untuk membandingkan presentasi akurasi dari ketiga model tersebut. Jadi di sini ada model Naive-Bayes, SVM, dan juga logistic regression. Terus akurasi dalam konteks ini tuh apa sih kira-kira? Jadi presentasi ulasan di aplikasi Dana ini berhasil ditebak dengan benar, yaitu positif, negatif, dan juga netral dari keseluruhan total data uji yang sudah dijelaskan tadi. Jadi grafik ini memudahkan kita untuk melihat model mana yang paling banyak menebak dengan benar secara keseluruhan tanpa harus membaca angka pada tabelnya ini. Di sini kita lanjut untuk di perbandingan F1 score model. Jadi di F1 score model ini nilai-nilai rata-rata ya. Itu antara precision, ketepatan prediksinya, dan juga recall, kemampuan menemukan kembali data yang benarnya itu pada di grafik ini ada Naive-Bayes, SVM, dan juga logistic regression. Jadi model yang hanya selalu menebak positif mungkin bisa terlihat memiliki akurasi tinggi tetapi gagal total ya, dalam mendeteksi ulasan netralnya. Jadi di grafik ini membuktikan kalau misalkan itu uh, model yang sesungguhnya itu dalam menangani seluruh kelas sentimennya secara adil. Di sini terlihat kalau misalkan logistic regression itu nilainya tertinggi ya, seperti yang tadi, dan dilanjut oleh SVM dan juga Naive-Bayes. Jadi menunjukkan kalau logistic regression itu mampu jauh lebih pintar ya, dan juga disusul dengan SVM. Setelah itu Naive-Bayes jauh lebih pintar dalam menangani atau mengenali ya ulasan yang minoritas seperti ulasan netral atau negatif dibandingkan Naive-Bayes. Dan selanjutnya kita masuk ke confusion matrix Naive-Bayes. Di confusion matrix Naive-Bayes ini bagian yang paling penting disorotnya itu kegagalannya di luar garis diagonal utama. Terus juga ada di angka negatif, di positifnya, dan juga kesimpulan dari Naive-Bayes ini, confusion matrix Naive-Bayes itu membuktikan bahwa F1 scores di Naive-Bayes paling rendah. Kenapa? Karena akurasinya tinggi semata-mata karena ia jago bisa menebak kelasnya mayoritas positif, tetapi gagal memberikan analisis yang adil untuk keluhan atau sasaran penggunanya. Dan selanjutnya itu ada di SVM, Confusion Matrix Support Vector Machine. Jadi di sini itu memperhatikan area persimpangan yang aktual negatifnya yang diprediksi positif. Jadi di visualisasi ini membuktikan bahwa algoritma SVM ini mampu bisa mengatasi ketimpangan jumlah data. Ia tidak lagi bias ke kelas minoritasnya ya. Dan selanjutnya juga ada confusion matrix logistic regression. Nah, di sini itu dia bisa memiliki nilai F1 score tertinggi ya, tadi ya di 81%, di 81% sekian lah. Karena matrix logistic regression ini bisa menampilkan seimbangan paling optimal di seluruh area pentingnya. Jadi di bagian terpenting dari logistic regression ini kebersihan untuk area ya false alarm
Jadi matriks ini membuktikan bahwa algoritma ini adalah pilihan final paling aman untuk diimplementasikan di aplikasi sistem dana. Karena tebakannya yang konsisten ya dan tidak berat sebelah di segala jenis ulasannya itu. Dan di sini ada model terbaiknya berdasarkan F1 score, ada model akurasi, presisi, dan recall dan F1 score ya. Jadi di model logistic regression itu yang paling terbaik yang berdasarkan F1 score ya. Ada di akurasi 80,65 dan di presisinya itu ada di 84. Untuk di recall ada di 80 dan F1 score ada di 81 gitu. Sekian ini yang dari data Kaggle algoritma dan hasil evaluasinya. Di sini kita lanjut ya di codingan scrapingnya. Tadi kan di codingan Kaggle ya. Kita lanjut di codingan scraping. Di sini yang pertama kita sama seperti tadi, yaitu melakukan coding plan review. Ini untuk menentukan fitur ya dan pengecekan ulang distribusinya. Jadi untuk datanya itu yang siap ada 47.543, ya nggak terlalu jauh seperti yang tadi yang Kaggle kita sudah bersihkannya jadi hasil datanya itu segini. Dan selanjutnya juga ada masuk ke model uji trend test split ya. Jadi di trend test split ini memiliki data latih yaitu sebesar 38.000 dan juga data uji sebesar 9.500 menggunakan parameter Stratify ya. Parameter Stratify dan juga untuk melakukan presentasi positif, negatif, dan netral pada data uji dan juga data latihnya. Dan selanjutnya ini ada TF-IDF. Kita menggunakan TF-IDF vectorizer. Jadi dia bisa mengubah data teks yang tidak bisa dibaca langsung oleh algoritmanya. Dan selanjutnya kita masuk ke hasil evaluasinya. Jadi di hasil evaluasinya ini kita menggunakan model akurasi, precision, recall, dan juga F1 score. Jadi fungsi ini juga akan mencetak classification report lengkap yang menyimpan rekam jejak performa model ke dalam sebuah list bernama hasil evaluasi. Dan selanjutnya di sini ada model Naive-Bayes ya. Jadi hasil evaluasi model Naive-Bayes ini di akurasinya ada 8.604, di presisinya ada 8.726. Dan selanjutnya di recall itu ada 8.604 dan juga di F1 score itu ada 8.441. Jadi hasil performanya itu akurasi mencapai 86% ya. Dengan F1 score sebesar 84%. Ini untuk klasifikasi reportnya. Dan selanjutnya ada di model SVM atau Support Vector Machine. Jadi di model SVM ini kita mendapatkan angka akurasi di 82% dan juga F1 score di angka 83%. Dan ini ada hasil klasifikasi reportnya. Jadi selanjutnya itu ada di logistic regression. Di logistic regression itu kita memiliki batas max literasi di 1000 ya dan parameter class weight balance. Nah, di sini itu kita mendapatkan hasil angka akurasi sebesar 79%, jadi lebih kecil dari yang SVM dan Naive-Bayes. Dan angka F1 score itu di 82%. Di sini ada hasil klasifikasi reportnya. Selanjutnya kita akan masuk di bagian tahap visualisasi hasil. Jadi untuk perbandingannya ya, ini perbandingan dulu yang tadi antara tiga model tersebut ada Naive-Bayes, SVM, dan juga logistic regression memiliki data sebesar 84% F1 score untuk di Naive-Bayes, 83% di Support Vector Machine atau SVM, dan juga dari logistic regression di F1 score-nya itu sebesar 82%. Jadi dari sini bisa disimpulkan untuk rate F1 score itu yang paling besar adalah di Naive-Bayes. Selanjutnya ada di tahap visualisasi. Jadi ada grafik perbandingan ya atau grafik batang. Di sini perbandingan ada tiga, ada Naive-Bayes, ada SVM, dan juga ada logistic regression. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan F1 score model sama seperti tadi, ada Naive-Bayes, SVM, dan juga logistic regression-nya. Dan selanjutnya kita masuk di confusion matrix yang model Naive-Bayes ya. Jadi di sini menampilkan confusion matrix untuk Naive-Bayes ini melihat rincian tebakan model daripada label negatif, netral, dan juga positif. Jadi memperlihatkan berapa banyak sih data sentimen yang berhasil ditebak dengan benar oleh model serta di mana letak kesalahannya. Seperti sentimen netral yang keliru ditebak positif atau negatif. Jadi begitu. Dan selanjutnya ada di confusion matrix SVM. Di sini membantu menganalisis ya mengapa performa SVM sedikit di bawah Naive-Bayes. Baik, terima kasih Faris telah menjelaskan. Untuk di sini kita persiapan modelnya untuk jumlah data training Kaggle ada di 37.868 data dan untuk jumlah data testingnya ada di 9.468 data uji. Yang di scraping ada di 38.034 data latih dan 9.500,9 data uji yang dimana data ini disiapkan untuk melatih algoritma-algoritma untuk mengenali pola sentimennya. Yang tiga yang tadi kita sebutkan ada Naive-Bayes, ada SVM, dan logistic regression. Hasilnya di sini hasil visualisasi dari Naive-Bayes, SVM, dan logistic regression. Kita dari scraping dan Kaggle. Di sini untuk bagian scraping itu akurasi tertinggi dengan di Naive-Bayes mendapat akurasi paling tinggi sebesar 86,4% dengan F1 score-nya ada di 84,41%. Diikuti oleh SVM sebesar 82%
97 dengan F1 score 83,68%. Sedangkan logistic regression memiliki akurasi terendah sebesar 79,23% dengan F1 score 82,5%. Hal ini menunjukkan bahwa Naive Bayes itu merupakan model yang paling baik dalam mengklasifikasikan tiga kelas sentimen, positif, negatif, dan netral pada dataset scraping. Untuk dataset Kaggle, di sini yang paling besar sama di Naive Bayes di angka 81,69% dengan F1 score-nya 79%, diikuti oleh SPM sebesar 80,84% dengan F1 score 81,70%, sedangkan Logistic Regression memiliki akurasi terendah sebesar 80,65% dengan F1 score 81,94%. Sama di sini untuk dataset Kaggle, dia menunjukkan bahwa Naive Bayes merupakan model yang paling baik dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan pada dataset Kaggle. Meskipun demikian, terjadi penurunan akurasi sekitar 4,3% dibandingkan model scraping karena ukuran data yang lebih kecil. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi Dana berhasil dilakukan menggunakan dataset hasil scraping Google Play Store dan dataset publik Kaggle dengan tiga kelas sentimen yaitu positif, negatif, dan netral. Hasil EDA juga menunjukkan bahwa kedua dataset ini didominasi oleh rating 5 tadi berdasarkan histogramnya ya, diagram histogram. Sedangkan untuk ulasan negatif cenderung lebih panjang dan rinci karena pengguna menjelaskan kendala yang dialami secara lebih detail. Tadi dapat kita lihat juga di box plotnya, jika segmennya itu negatif, boxnya lebih panjang. Hasil perbandingan algoritma menunjukkan bahwa Naive Bayes memberikan performa paling konsisten. Pada dataset scraping, Naive Bayes memperoleh akurasi tertinggi sebesar 86%, dan di dataset Kaggle juga memperoleh akurasi paling tinggi di angka 81,69%. Dengan demikian, kombinasi dataset scraping Google Play Store dan algoritma Naive Bayes menjadi kombinasi terbaik dalam penelitian ini karena akurasinya lebih tinggi dibanding dataset Kaggle, sehingga modelnya lebih lebih baik untuk dijalankan. Dari hasil plot-plotnya untuk sentimen negatif, ingat ya negatif, kata yang dominan muncul adalah aplikasi, enggak, uang, saldo, dan gagal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keluhan pengguna banyak berkaitan dengan gangguan aplikasinya, kegagalan transaksi pada setiap pengguna ingin melakukan transaksi, serta permasalahan uang dan saldo. Oleh karena itu, hasil klasifikasi dapat menjadi bahan evaluasi untuk memprioritaskan peningkatan kestabilan aplikasi, kan dalam proses transaksi, serta keamanan dan ketepatan pengelolaan saldo pengguna. Baik, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.